Menarik benang merah antara Anies Baswedan dan jaringan terorisme. Ngeri sedap. Menarik benang merah antara Anies Baswedan dan terorisme adalah hal yang sangat mudah, semudah membalikkan tangan. Dari 2017 kita melihat bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang didukung oleh Laskar FPI yang ada di bawah komando Rizik Syihab yang saat itu masih bebas ya. Dari situlah kita memulai dan memperlihatkan sebuah afiliasi yang begitu menakutkan dengan organisasi masyarakat teroris. Seorang pembela Islam sudah jelas punya anggota-anggota yang merupakan pelawan dan kelompok-kelompok radikal yang benci kepada NKRI dan juga Pancasila. Kasus penembakan di KM 50 yang dilakukan oleh FPI yang harus membuat polisi turun tangan langsung mengeksekusi mereka di tempat membuat kita melihat bahwa organisasi itu begitu anti polisi. Mereka itu dipelihara sejak tahun 1998. Organisasi ini menjadi begitu brutal dan sembarangan dalam melakukan aksi-aksi mereka. Sebut saja nama-nama orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mereka adalah pendukung sepinya dari Anies Baswedan. Bahkan saat orang yang kabur dari Indonesia ke Saudi selama beberapa tahun itu pun waktu pulang juga didatangi langsung oleh Anies Baswedan. Tapi dengan kedekatan Anies Baswedan kepada Rizik Syihab tidak serta-merta membuat saya langsung berkesimpulan bahwa Anies ini punya keterkaitan yang sangat erat dengan terorisme. Beberapa kecurigaan itu belum terbukti ketika fakta-fakta lapangannya masih terlalu sedikit untuk kita rangkai sebagai sebuah puzzle. Tapi lama-kelamaan yang namanya orang bermasalah dekat dengan orang bermasalah membuat saya semakin paham bahwa Anies Baswedan ini berafiliasi dengan teroris. Dia adalah orang yang dekat sekali dengan Charlie Chaplin, sedangkan Charlie Chaplin adalah orang yang dekat sekali dengan Zakir Naik yang merupakan ulama internasional yang dicap sebagai pendukung terorisme dan gerakan-gerakan radikal. Anies Baswedan juga dekat dengan Abdul Somad yang sempat diusir dari Singapura, tidak boleh masuk ke negara Singapura dan harus ditahan di Changi Airport. Dan kedutaan Singapura juga berikut dengan Menteri Luar Negeri negara itu mengatakan bahwa penolakan Singapura kepada Abdul Somad ini memiliki sebuah dasar pemikiran yang sangat kuat, yakni terkait dengan radikalisme dan gerakan fundamental negara Singapura yang katanya memiliki banyak pengikut Abdul Somad. Kedekatan antara Anies Baswedan dan Abdul Somad ini sudah sangat nyata ketika mereka berdua menghadiri sebuah acara. Mereka duduk berdekatan dan juga bersalam-salaman mesra sekali. Saya sampai tidak habis pikir mengapa orang ini bisa bertahan. Tapi lama-kelamaan saya paham kenapa Anies Baswedan bisa bertahan. Saya menduga kuat bahwa orang ini terkait erat dengan lembaga penggalangan dana atau donasi dari umat mayoritas. Adalah lembaga aksi cepat tanggap yang pernah diangkat-angkat dan dibesarkan oleh Anies Baswedan dengan acara-acara yang begitu melekat. Status Anies Baswedan yang adalah orang yang dekat dengan aksi cepat tanggap tersebut. Lembaga aksi cepat tanggap ini diindikasikan oleh BNPT alias Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ia mengirimkan sejumlah besar donasi kepada orang yang terafiliasi dengan organisasi terlarang di dunia, yakni Al-Qaeda. Untuk itu kita ketahui bersama jaringan teroris di dunia ini tidak punya struktur organisasi yang jelas karena memang begitu natur mereka, sehingga mereka bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi masyarakat yang lainnya terkait melakukan upaya radikalisme. Jadi jangan heran kalau mereka bisa menyusup ke tubuh-tubuh institusi lembaga negara yang sifatnya sensitif mengenai ketahanan negara. Negara Suriah dan Yaman yang begitu pelit dengan peperangan pun memperlihatkan sebuah fakta bahwa radikalisme yang ada dibiarkan tumbuh subur di negara mereka lewat jalur resmi. Kita harusnya bersyukur bahwa Presiden Jokowi menghentikan upaya tersebut dengan cara membubarkan HTI pada sistem mutakhir Indonesia yang dibiarkan bebas bertumbuh di negara Indonesia menjadi parasit selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Bahkan mantan menteri pemimpin sebelumnya pun pernah menghadiri acara deklarasi HTI di sebuah stadion besar. Jadi kalau bicara tentang Anies Baswedan, kita melihat keterkaitan yang begitu erat antara orang ini dengan Rizik Syihab sampai kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang pernah memasang wajahnya di sebuah buletin terbitan mereka. Artinya Anies Baswedan adalah maskot dari terorisme dan organisasi masyarakat terlarang yang juga jelas-jelas melawan NKRI. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan dengan aksi cepat tanggap? Apakah benang merahnya sudah terurai semuanya?
Rasanya sudah cukup terurai, namun masih ada lagi yang saya yakini. Dalam waktu dekat ini terbongkar kedekatan antara Anies Baswedan dengan petinggi-petinggi terorisme di dunia. Sebetulnya sudah ada hint yang diberikan lewat foto mereka. Ini hanya masalah waktu kok, kalau benar-benar dia radikal dan berafiliasi dengan jaringan ormas terlarang. Jadi tindakan dia selama ini untuk masuk ke gereja dan merayakan Imlek bersama-sama itu hanyalah upaya untuk mencuci kotoran-kotoran yang gak pernah bersih itu. Karena kotoran-kotoran itu sifatnya sudah permanen dan mendarah daging. Semangat ya para pembela Anies untuk membela orang ini, upaya kalian pasti sia-sia. Dan kini sudah tampak beberapa hari yang lalu ada kegiatan dukungan FPI Reborn pada Anies Baswedan. Berikutnya ada kegiatan yang seringkali diikuti oleh mantan HTI dan napi teroris. Pertanyaannya kenapa bisa berurutan seperti itu waktunya? Tapi dengan segala elektabilitasnya yang hanya segitu-segitu saja, ini tentu berat bagi Anies ya. Berat juga untuk partai pengusungnya. Anies akan kesulitan untuk dipasarkan. Sementara ada satu lagi hal yang berat dan terus menempel melekat pada Anies Baswedan, yaitu citranya yang dekat dan didukung oleh kelompok khilafah dan kelompok radikal intoleran. Untuk kelompok pendukung khilafah, jelas ini hanyalah masalah dendam dan juga kepentingan sesaat saja. Mereka dendam pada pemerintahan Presiden Jokowi karena sudah membubarkan HTI. Sementara kelompok radikal intoleran adalah ampas dari Pilgub DKI Jakarta 2017 yang mengantarkan Anies sebagai pemenangnya. Kelompok-kelompok ini jelas anasir berbahaya bagi Anies di masa depan. Mereka ini bisa menjadi batu sandungan baginya untuk bisa memperoleh dukungan tambahan. Lihat apa yang dipersyaratkan Koalisi Indonesia Bersatu bikinan Golkar, P3 dan PAN tentang calon presiden yang akan didukungnya. Di situ jelas sekali bahwa Anies tidak akan masuk kriteria mereka. Dari sini kemudian bisa dimengerti ketika kemudian Anies dan pihak yang di belakangnya pun kepentingan untuk membersihkan diri dari kelompok-kelompok andasir itu. Anies ingin menjadi toleran, nasionalis dan anti khilafah. Jadi jangan heran ketika kemudian pihak Anies menolak berbagai dukungan dari kelompok-kelompok itu yang aksinya seperti sangat terorkestrasi. Anies pengen bersih. Pertama-tama pertanyaan terbesar kita memang ada di Republik kita tercinta Indonesia kelompok garis keras. Jawabannya sudah pasti ada. Bahkan nyaris di setiap negara ada dengan berbagai tingkatannya. Sedang di Republik ini mereka punya mimpi mengganti ideologi negara, mengganti dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan versi mereka. Sebuah perjalanan bangsa ini pun juga telah mencatatnya. Mereka yang muncul sekarang itu gak ikut berjuang di masa kemerdekaan, taruhkan darah, raga, harta, bahkan nyawa, tapi dengan seenak udelnya mengatakan pemerintah togut, kafir dan lain sebagainya. Well, mereka datang belakangan tapi petantang petenteng seolah paling benar seantero muka bumi ini. Padahal sebetulnya sih jumlahnya seutil doang, hanya suka mengklaim jutaan orang saja. Tapi karena menggunakan jalan agama sehingga mudah masuk ke seluruh sendi kehidupan. Dan tidak hanya agama, tapi juga konon menyaru dalam bentuk organisasi partai. Kiranya ada yang manggut-manggutkah partai apakah itu? Dan mirisnya, kelompok mayoritas hanya diam, menyaksikan pengasahan agama dan modal jubah